Selamat malam para sedulur dimanapun saudara berada. Jumpa lagi di channel Secangkir Kopi Pahit ya. Jangan lupa ngopi. Malam hari ini kita sambil ngopi ya, untuk membahas hal-hal di dalam kehidupan kita ya. Materi yang kita sharingkan, yang kita mau bahas sama malam hari ini adalah cara bagaimana supaya hidup kita terasa ringan. Jadi setiap orang pasti punya beban hidup, dan beban hidup itu tidak mudah untuk dipikul. Beban hidup itu terasa berat bagi banyak orang ya. Mungkin ada orang yang hidupnya, beban hidupnya itu ringan-ringan saja, tetapi ada orang yang memang itu terlalu berat. Bahkan orang sampai putus asa untuk menanggung beban hidupnya. Bahkan tidak jarang orang bunuh diri ya, meninggalkan keluarganya karena beban hidupnya terlalu berat. Ini tidak sanggup lagi gitu kan. Tak sanggup lagi menghadapi kenyataan beban yang dia miliki. Nah, pertanyaannya seberapa berat sih beban hidup yang kita tanggung? Ya mungkin ada orang yang punya hutang banyak, ada yang punya masalah banyak, ada orang yang punya masalah dengan anak, dengan istri, dengan keluarga. Ya, beban itu seolah-olah ya tidak pernah bisa terangkat gitu, tidak pernah bisa diselesaikan gitu kan. Kita pikul setiap hari sehingga kita menjadi putus asa. Kita tidak tahu bagaimana mengangkat beban itu supaya beban itu memang kita sanggup kita angkat. Nah, yang kedua adalah selain merasakan beban hidup yang berat, kadang kita merasa kita pikul sendiri. Punya saudara, punya keluarga, tetapi sepertinya beban hidup ini sendiri kita yang nanggung. Nah, itu menambah beban kita tuh menjadi berat karena kita merasa sendirian, tidak ada yang membantu ya. Mungkin sama aja seperti seseorang memikul sesuatu di pundaknya ya, itu sangat berat. Tetapi kalau ada orang yang bantu lalu bergotong royong ya, gotongan gitu kan, beban 50 kilo ya digotong berdua itu akan terasa ringan. Tetapi ketika beban 50 kilo dipikul sendiri itu akan terasa berat. Nah, ini kita akan bahas, kita sharingkan bersama-sama bagaimana sih supaya beban hidup kita beratnya tetap 50 kg tetapi kita bisa ringan untuk memikulnya. Jadi banyak orang tuh sukses karena dia berhasil memikul beban hidupnya itu. Dia pikul, seberat apapun dia pikul dan dia merasa ringan, seperti tidak punya masalah, seperti tidak punya beban gitu kan. Ya, saya belajar akhir-akhir ini beban hidup saya sebenarnya tambah banyak. Tetapi karena saya belajar untuk memikulnya, karena beban itu tidak bisa diletakkan. Jadi kalau beban itu memang sudah ada di hidup kita, kita pikul, tidak bisa kita tinggalkan. Ketika kita tinggalkan, itu akan menjadi masalah di masa-masa yang akan datang. Ya misalnya, saya harus memikul berat 50 kg karena saya tidak sanggup, kemudian saya letakkan di jalan lalu saya tinggal pergi. Nah, suatu saat itu akan menjadi masalah karena akan dianggap kita tidak bertanggung jawab. Ada beberapa masalah. Saya contoh saja, ada teman. Ketika dia masa mudanya dia melakukan kesalahan, sehingga karena melakukan kesalahan dia punya anak. Nah, ketika dia punya anak, dia tidak bisa mengurusnya karena bagi dia beban itu terlalu berat. Anak itu akhirnya dia tinggalkan. Ya, dia tidak bisa urus karena bagi saya, waduh, ngurus anak, belum waktunya ngurus anak, dia harus ngurus anak. Akhirnya anak itu dia tinggalkan. Ya, sepanjang hidupnya karena beban itu dia tinggalkan, itu akan mengganggu dia seumur hidupnya sampai dia tua. Ya, itu sesuatu yang sangat menyakitkan dibanding ketika dia memikul beban anak itu untuk dia rawat, dia urus, apapun keadaannya tetap dia pikul beban itu, maka akan berbeda. Jadi saya melihat juga ada orang, beberapa janda punya 5 anak, suaminya meninggal, dia menikah dengan si A, suami meninggal, punya anak, dia menikah dengan B, dan dia sekarang jadi tukang warung gitu, jualan pinggir jalan. Tetapi karena dia sudah merasa bahwa memang itu dia tanggung, bayangkan 5 anak, saya aja sedih melihatnya. Tapi dia menikmatinya, anak-anaknya semuanya.
walaupun tidak berpendidikan ya karena miskinnya dia, tetapi dia ajar dengan ajaran moral yang baik, tidak boleh meminta-minta dalam kemiskinan mereka. Ini luar biasa. Saya melihat seorang ibu juga ada teman gitu kan, punya anak 3, dia ditinggal sama suaminya, dia harus jualan ini jualan itu dan sebagainya, tapi anak itu dia urus dan dia tinggal. Nah, berapa banyak sebenarnya orang yang melakukan seperti itu, mau memikul bebannya sendiri, yang mau memikul tanggung jawab hidup dia. Ya. Jadi beberapa teman yang tadi punya anak 1 malah dia tinggalkan padahal cuma 1. Sedangkan orang yang saya lihat ini anaknya 5 dan dia hanya ngewarung kecil gitu kan. Dan sama yang punya anak 3 sampai anaknya ini SMP dia pikul. Nah, saya dapat memaklumi ketika orang meninggalkan beban itu, karena saya waktu saya masih kecil, umur 12 tahun, bapak saya meninggal dan ibu saya yang harus mengurus saya. Apapun dia perjuangkan untuk kami bisa makan, dan ibu saya tidak mau menikah lagi. Bagi dia, kalau dia menikah lagi mungkin bebannya akan tambah berat karena harus mengurus suami. Jadi dia mengurus anaknya sampai besar, kami semua ya, sampai menjadi orang yang berhasil. Dia punya kekuatan, ya, punya tujuan dalam hidupnya untuk membesarkan anak-anaknya, dan dia pikul. Dan saya sering melihat kesedihan ibu saya, ya kan, tapi dia tidak pernah menangis. Dia menerima keadaan apa adanya, dan tapi dia terus berjuang mau memikul 3 beban anaknya yang harus dia sekolahkan, ya kan. Nah, ini yang harus menjadi pelajaran. Karena itu saya sharing sama saudara semua yang punya beban berat, yang hari ini saudara seperti tidak sanggup lagi ya, membawa istri, membawa suami yang mungkin nggak benar hidupnya, ya mungkin ada juga masalah-masalah keluarga, ya kan, ya udah sepertinya ingin ditinggalkan, beban ini ingin diletakkan, saya tidak sanggup lagi membawanya. Ya kita sharing sama-sama ya, ketika kita merasa sendirian, tidak ada orang, bahkan belum lama ya, hari-hari ini saya mendengar ada orang, teman, dia mengalami kesusahan dan dia harus tinggal di rumah saudaranya. Tetapi saudaranya menyindir dia. Ya. Ini jadi beban keluarga ya. Dia sedih ya. Suaminya kadang lumpuh, dia sendiri tidak bekerja, harus mengurus suaminya, tetapi ketika dia tinggal di rumah saudaranya ya hendak mengusir dia. Bayangkan, dia sudah suaminya tidak bisa kerja, dia harus ngurus suaminya, keadaan lumpuh, keadaan tidak baik. Tetapi dia harus sepertinya nggak kuat kalau tinggal di situ, karena setiap hari mendapat ejekan, setiap hari mendapat sindiran. Nah, kondisi seperti ini yang sangat membuat dia putus asa. Tetapi kami teman-teman ya ngasih semangat, berdoa, ada jalan keluar. Jadi apa yang kita harus lakukan ketika beban itu begitu berat, sepertinya kita hanya ingin menangis, ya tidak sanggup lagi, ingin kita letakkan dan kita tinggalkan dan pergi. Jadi berapa banyak teman-teman saya juga gitu meninggalkan keluarga karena dia tidak sanggup lagi, bukan dia tidak bertanggung jawab, karena dia merasa tidak sanggup lagi untuk memikul beban itu. Ada sebuah literasi yang menjadi dasar bagi kehidupan saya, dan saya harap juga bagi kehidupan saudara-saudara semua. Literasi itu Tuhan berkata, Allah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, sebab aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi Allah menawarkan kepada kita, hai saudara yang letih lesu dan berbeban berat, bahwa kita ini hamba Allah, ya kan? Kita diciptakan oleh Allah, pasti kita diperhatikan. Makanya Allah berkata, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, yang sudah tidak sanggup lagi menanggung beban hidup, datang kepada Allah, datang kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji, aku akan memberikan kamu kelegaan. Ya. Nah, tetapi harus kita pelajari, kenapa Allah bicara seperti itu di dalam literasi ini? Kenapa? Ya. Sebab kata Allah, kuk yang kupasang itu ringan dan bebanku pun ringan. Ya, kok datang kepada Allah, kepada Tuhan kita, semua yang berbeban berat tapi dipasangi kuk,
Ya, kalau saudara tahu kuk itu dipasang pada sapi untuk membajak. Yang ada di pundak sapi itu namanya kuk. Nah, biasanya kuk itu dipasangi 2 ekor sapi di kiri dan di kanan sapi. Nah, saya ingin menjelaskan ya dari literasi ini, dari bacaan ini, bahwa kenapa justru Allah memasangi kita kuk. Nah, ternyata begini filosofinya. Jadi ketika kita berbeban berat membajak sendirian, harus menarik-narik bajak, lalu Tuhan bilang, Allah bilang, nih kuk yang kupasang itu ringan, artinya kuk yang untuk 2 sapi. Nah, ternyata di dalam pemahaman filosofi ini adalah Allah mau mikul kuknya sama-sama dengan kita, yaitu diibaratkan, makanya di thumbnailnya saya menggambarkan 2 ekor sapi. Nah, oleh petani yang membajak sawah, biasanya sapi yang kuat, sapi yang sudah pandai membajak itu ada di sebelah kanan. Tetapi sapi yang lemah, sapi yang tidak tahu bagaimana cara membajak adalah di sebelah kiri. Nah, sapi yang lemah, tidak bisa membajak, tidak punya tenaga kuat ini akan ngikutin sapi yang di sebelah kanan. Sehingga sapi yang di sebelah kiri akan memikul beban yang ringan dibanding sapi yang sebelah kanan, karena dia tahu nih harus belok kiri, belok kanan ya, kalau sapi yang sudah biasa membajak seperti itu. Nah, demikian juga Allah bagi hidup kita. Ketika beban itu kita tanggung sendiri, maka beban itu memang sangat berat. Karena itu Allah memasang kuk yang bisa dipasang oleh 2 sapi. Satu kita yang pikul, yang sebelah kanan Allah yang pikul. Jadi beban hidup kita sebenarnya akan menjadi ringan kalau kita bagi 2 sama yang ahli, gitu kan. Yang ahlinya itulah yang dalam literasi ini dia gambarkan sebagai Allah. Sebab kuk yang kupasang itu ringan dan bebanku pun ringan. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi saya sangat bersemangat ya, ketika hidup saya sulit dan susah, beban-beban saya banyak. Saya harus membajak hidup saya dengan sendiri, ya, seperti sapi yang membajak sawahnya cuma sendiri. Nah, akhirnya dipasang kuk yang kedua oleh Allah, yaitu kuk yang bisa untuk digunakan oleh 2 sapi. Sehingga ketika membajak berdua akan lebih ringan daripada membajak sendiri. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita yang ditawarkan oleh Allah. Ya, saudara paham ya? Allah menawarkan kita bekerja sama dengan Dia. Kita dituntun untuk memikul kuk, ya, untuk memikul beban. Jadi bebannya sekarang terbagi 2, sebagian Allah, sebagian kita. Sehingga kuk itu atau beban itu menjadi ringan. Ya. Nah, ini yang kita harus pahami. Kenapa kita butuh pertolongan Allah di dalam kehidupan kita? Saya bertanya kepada orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah, kepada Tuhan, dan mempercayakan itu. Rata-rata mereka berkata begini, 80-90% dalam kehidupan kita itu Allah yang menentukan. Allah yang mengerjakan, tetapi kita melakukannya sekitar 10-20%. Jadi kalau kita mau bekerja, kita mau memikul beban ya di dalam kehidupan kita, sebenarnya ketika kita mau kerjasama dengan Allah, mau menyerahkan semuanya kepada Allah, Dia yang mengajari kita, maka 80% beban hidup kita sebenarnya Allah yang menanggung. Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang menolong, Allah yang menopang. Ya, saya punya pekerjaan sebagai petani dan saya berjualan. Saya tahu ketika saya berjualan, setiap orang yang datang membeli tanaman ke saya pahami satu hal, bahwa untuk orang bisa datang ke kebun saya, untuk orang bisa membeli A dan bisa membeli B dari kebun saya, 80-90% adalah Tuhan yang kirim. Kenapa? Karena saya tidak bisa menawarkan itu setiap hari. Allah lah yang merekomendasikan. Ya, kita bisa di internet segala macam, saya juga melakukannya, tetapi untuk orang akhirnya memilih kita untuk berbisnis dengan kita adalah Allah yang menentukan. Ya, ada banyak orang berjualan tanaman, tetapi kenapa orang itu membeli tanaman ke kita, ke saya? Itu karena Allah yang menentukan. Nah, sama halnya dengan beban yang tadi kita ceritakan. Sebenarnya ketika kita berserah kepada Allah,
dan mau bekerja sama dengan Allah untuk memikul beban hidup kita, 80-90% itu Allah yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi kadang saya tidak punya uang, saya bingung mau buat apa, tiba-tiba Allah kirim. Dan ya bukan kirim uang, kirim pekerjaan, kirim orang yang untuk membeli tanaman, sehingga beban saya terlepas gitu kan. Ya walaupun pas-pasan. Ya kayak saya butuh uang 1 juta. Aduh gimana mau cari? Nah tiba-tiba Allah kirim pekerjaan dan uangnya pas 1 juta. Hasil pekerjaannya itu bisa untuk membayar kewajiban saya. Nah contoh-contoh seperti itulah yang banyak terjadi di dalam kehidupan saya. Karena itu saya mau sharing kepada saudara. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Allah, seperti 2 ekor sapi yang membajak sawah, maka beban hidup kita akan menjadi ringan. Serahkan sama yang ahlinya, yaitu Allah sendiri. Ahlinya mengatasi masalah kan Allah. Ya saya sebenarnya tidak bertausiah ini. Saya cuma ingin channel ini menjadi channel yang umum. Siapapun saudara, apapun agama saudara, keyakinan saudara, yang penting saudara punya Allah dan yakin bahwa Allah itu menolong saudara, maka saya bagikan ini supaya saudara paham, supaya kita semua paham bahwa hidup kita, beban hidup kita itu ditanggung di dalam Allah. Ya dulu ada Josh Foreman lawan Mick Tyson, di kerahnya itu ada tulisan Filipi berapa gitu kan. Nah, itu ada ayat dalam Bible. Nah saya cek apa sih maksudnya ini. Nah ternyata di dalam ayat itu ditulis segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah jadi sama dengan proses membajak sawah ini, perkara itu ditanggung di dalam Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi walaupun dalam hal yang berbeda ya, Evander Holyfield dengan apa yang saya bagikan, tetapi intinya sama. Ketika Allah ikut menanggung beban kita, ya Allah memberikan kita kekuatan. Ya, justru di dalam kelemahan kita lah Allah itu bekerja, ya kan gitu. Maka di dalam kelemahan lah kita berdoa. Kita butuh uang, kita butuh sembuh, kita segala macam. Akhirnya kita berdoa. Makanya yang terjadi mujizat karena Allah diizinkan untuk bekerja. Coba ketika saudara kita tidak punya uang, yang kita cari rentenir, yang kita cari bank, yang kita cari pinjaman, ya kita tidak mengizinkan Allah untuk bekerja di situ. Masalahnya beban kita bertambah berat karena kita tidak mengizinkan Allah bantu kita. Ya, kita ingin orang yang bantu kita ingin suami kita ingin istri kita yang bantu kita ingin anak kita yang membantu kita ingin tetangga kita yang membantu kita ingin rentenir yang membantu kita ingin kiai, kita ingin pendeta yang membantu kita. Tapi pernah kita berpikir Allah yang membantu kita? Nah masalahnya kita kan manusia yang punya imajinasi. Wah mana mungkin Allah mau membantu kita gitu kan. Jadi kita selalu mencari jalan keluar dengan cara kita, tidak dengan cara Allah. Nah itu yang seringkali kenapa beban hidup kita itu tidak berkurang. Ketika kita punya hutang, solusinya adalah pinjam uang, bayar hutang. Ketika kita sakit, kita ke dokter nggak sembuh, cari alternatif. Kita tidak pernah ketika sakit misalnya langsung kepada Allah gitu kan. Jadi itu yang harus kita pahami bersama. Ketika kita mau beban hidup kita ringan, yuk kita bekerja sama dengan Allah. Bagaimana caranya kita bekerja sama dengan Allah? Ya seperti tadi, kita serahkan, kita banyak berdoa, kita terhubung dengan Allah. Bagaimana kita terhubung dengan Allah? Ya channel ini semua channel yang lengkap. Saudara harus belajar semua dari materi-materi yang ada di channel saya supaya sempurnalah apa yang saya sampaikan. Setiap episode baru, setiap materi baru yang saya sampaikan itu bisa berguna. Ya, jangan hanya menyimak yang bagian ininya saja, bagian yang lain juga, karena semuanya terhubung satu sama lain supaya kita menjadi sukses, supaya hidup kita menjadi sempurna dan beban kita itu menjadi ringan. Ya, jadi saudara jangan menganggap saya bebannya ringan. Saya sedang mengalami hal yang berat juga hari-hari ini. Bahkan sepanjang usaha saya
mungkin bulan ini bulan Juli, ada bulan terpuruk sepanjang usaha saya. Ya, tetapi saya mau memikulnya bersama-sama dengan Allah. Sehingga saya masih bisa buat konten, sehingga saya bisa bersaksi tentang hidup saya, dan saya fine-fine saja gitu kan. Sehingga saya seperti orang yang tanpa beban gitu. Padahal beban saya sangat berat kalau mau dipikir. Tetapi karena saya mau memikulnya bersama-sama dengan Allah dan menyerahkan sebagian besar beban saya untuk Dia. Ya, saya mengikuti saja. Ya kan, sama seperti sapi yang lemah di sebelah kiri dan Allah sebagai sapi yang kuat, ya, yang ahli di sebelah kanan saya, dan kita membajak bersama-sama di dalam kehidupan kita. Ya, saudara paham ya analogi ini? Ya, bisa disimak berulang-ulang supaya apa yang kita pelajari malam hari ini, ya, kita intinya mengajak Allah untuk memikul beban hidup kita bersama-sama. Jangan cari orang lain, jangan cari istri atau suami atau anak kita yang kita paksa untuk memikul beban kita. Tetapi mari kita minta Allah yang untuk bersama-sama memikul beban hidup kita. Semoga saudara bisa memahaminya dan mulai melakukannya sejak hari ini supaya beban kita ringan dan kita terbebas dari beban-beban yang berat, dan kita menjalani hidup, ya, dengan baik karena Allah beserta kita. Allah menolong kita, Allah di sebelah kanan kita ibaratnya, ya, untuk menanggung beban bersama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan, ya. Saya sedang ngopi, jangan lupa ngopi, ya. Salam secangkir kopi, semoga kita berbahagia.